Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan untuk kami pada hari ini, untuk kami bisa bersama-sama untuk berkumpul di dalam PAL Surabaya pada hari ini. Kami juga rindu ya Tuhan, supaya setiap kami sungguh-sungguh juga dapat belajar bagaimana mengerti misi di dalam setiap isolation yang seringkali menjadi dampak yang cukup negatif untuk kami beriman kepada Tuhan, untuk apalagi kami melayani Tuhan. Tapi kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan, untuk bagaimana setiap kami dapat dibentuk oleh Tuhan semakin memiliki hati seorang pelayan Tuhan. Dan kami rindu, kami juga punya jiwa misi yang Tuhan gerakkan untuk kami bisa percaya bahwa misi sungguh-sungguh adalah sesuatu yang hidup. Dan mohon Tuhan yang membukakan pada kami, bagaimana kami dapat semakin penuh bijaksana untuk kami menghidupi apa yang benar di dalam setiap legacy di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sebelum kami mereka hidup. Dan kami mohon, biarlah Tuhan, pembentukan yang mereka alami juga dapat menjadi pembelajaran bagi kami, bagaimana kami dibentuk juga menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki jiwa misi di dalam setiap isolation yang ada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami, yang kami mohon, yang kami doakan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Ya, saudara sekalian, 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana mandat Injil adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan, khususnya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sehingga setiap kita perlu untuk memandang mandat Injil adalah sesuatu yang necessity, sehingga kita tidak boleh untuk melepaskan itu, dan kita harus membayar harga di dalam menjalankan mandat Injil tersebut. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang sejarah seorang missionary yang bernama Robert Morrison. Dan kita sudah panjang lebar kita bicara tentang Robert Morrison, di mana dia adalah the first Protestant missionary for China. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membentuk dia dari masa mudanya sampai akhirnya dia melayani. Dia dari UK akhirnya ke US, dan dari US baru pergi ke Kanton, dan di situ akhirnya kita melihat pembentukan Tuhan terhadap hidupnya menjadi satu pembentukan yang begitu indah di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, di mana selama 25 tahun dia hanya membaptiskan puluhan orang saja. Namun meskipun demikian, setiap orang menghargai apa yang dia lakukan, karena setiap perjuangan dia untuk bagaimana supaya orang-orang Tiongkok dapat mendengar akan Injil Kristus. Maka semua menjadi satu usaha-usaha yang kelihatannya begitu remeh, yang kelihatannya begitu pasif dengan menerjemahkan Alkitab dan sebagainya. Namun kita melihat apa yang dilakukan oleh Robert Morrison di dalam memberitakan Injil kepada orang Tiongkok sangat susah, butuh bertahun-tahun untuk dapat meyakinkan mereka, untuk mereka percaya kepada Kristus. Tentu saja kita tahu, dari sini berarti kalau itu bukan anugerah Tuhan, maka tidak mungkinlah mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa percaya kepada Kristus. Saudara Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, orang yang paling kolot itu adalah orang Tionghoa. Kenapa? Karena orang Tionghoa sudah berdasarkan kepada setiap tradisi-tradisi yang ada, sehingga akhirnya mereka kalau menerima Injil Tuhan, mereka sangat-sangat tertutup terhadap Injil Tuhan. Apalagi kalau mendengar nama kekristenan, mereka anggap itu adalah agama Barat, itu adalah satu kepercayaan dari penjajah, sehingga mereka tidak pernah bisa respect dengan apa yang menjadi Injil Kristus. Namun kita melihat bagaimana Robert Morrison menjadi seorang missionary yang akhirnya dipakai Tuhan, membawa setiap jiwa yang diperdengarkan tentang Injil Tuhan, sehingga meskipun pendekatannya begitu pelan, tapi pendekatannya membawa jiwa bertobat kepada Tuhan. Maka melalui hari ini kita juga akan mau belajar dari buah daripada Robert Morrison. Tapi sebelumnya saya akan mengutip dari satu ayat, saudara, yaitu kita akan membuka satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 8. Ya, saya ajak saudara sekalian, mari kita membuka di dalam Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dan saya minta untuk Sunjoyo, apakah memungkinkan untuk membacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8.
yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Bisa ya. Ya. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 13 ya. Ya. Therefore, those who had been scattered went through places preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming the Christ to them. The crowds were paying attention with one mind to what was being said by Philip as they heard and saw the signs which he was performing. For in the case of many who had unclean spirits, they were coming out of them shouting with a loud voice, and many who had been paralyzed or lamed on crutches were healed. So there was much rejoicing in that city. Now a man named Simon had previously been practicing magic in the city and astonishing the people of Samaria, claiming to be someone great. And all the people from small to great were paying attention to him, saying, "This man is the power of God that is called great." And they were paying attention to him because for a long time he had astounded them with his magic arts. But when they believed Philip, as he was preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were being baptized. Now even Simon himself believed, and after being baptized, he continued on with Philip. And as he observed signs and great miracles taking places, he was repeatedly amazed. Oke. Surat pembacaan yang tadi dibaca sama Sunjoyo itu adalah satu bagian pelayanan Filipus di saat Filipus melayani di Samaria. Saudara, siapakah Filipus? Kita tahu bahwa Filipus itu adalah murid Yesus, di mana kalau kita melihat nama Filipus itu bukan nama Ibrani, tapi nama Filipus itu adalah nama Yunani. Nah, saudara mungkin sudah mulai bertanya, bukankah murid-murid Yesus itu berasal dari Galilea? Nah, kalau berasal dari Galilea, seharusnya nama mereka adalah nama di dalam bahasa Ibrani. Namun kenapa justru mereka adalah orang Yahudi, tetapi kenapa mereka namanya adalah nama Yunani? Saudara? Kalau kita lihat nama Filipus, itu artinya adalah pecinta kuda. Ya. Dan ini sangat Yunani sekali. Kalau kita melihat Romawi itu kebanggaannya adalah kuda, dan juga kebanggaannya adalah militer, kebanggaannya adalah kaisar, dan sebagainya. Nah, saudara, Filipus adalah seorang Yahudi, tetapi nama dia adalah nama dari pengaruh Yunani atau Helenistik. Saudara. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat pelayanan Filipus bisa menjadi satu pelayanan yang Tuhan sudah atur dari awal. Misalnya apa? Kalau kita melihat Filipus, Filipus dilahirkan di mana? Dia dilahirkan di satu tempat yang namanya Betsaida. Di mana Betsaida itu adalah satu tempat, satu kota di dekat Galilea, di mana Betsaida adalah satu kota Yahudi, di mana Hellenistic culture itu mempengaruhi dan mendominasi di sana. Karena kita tahu bahwa daerah Palestina itu sudah menjadi boneka dari Romawi. Sehingga karena menjadi boneka daripada Romawi, akhirnya kita melihat pengaruh Hellenistik menjadi satu pengaruh yang membuat mereka akhirnya bercampur di dalam satu hal mengadopsi setiap budaya-budaya yang ada. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya kita orang Indonesia, tapi kita terpengaruh dengan American culture. Atau kita orang-orang Indonesia, tapi kita terpengaruh dengan Chinese culture. Nah, saudara, seperti itu. Jadi tinggal di kota Yahudi, tetapi budaya Yunani atau budaya lebih tepatnya adalah Hellenistik itu mendominasi di situ. Sehingga yang tinggal di Betsaida nggak cuma orang Yahudi, tapi yang tinggal di Betsaida juga adalah orang Yunani. Nah, saudara, maka itulah kenapa waktu kita melihat, misalnya kalau kita lihat di dalam Alkitab ada satu bagian, misalnya ada orang yang kerasukan setan di Gerasa, di mana Yesus mengusir setan, dan waktu mengusir setan, setan itu mengatakan kami adalah legion, dan kami tolong jangan diusir, tapi biarlah kami pindah ke babi-babi itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin di satu daerah yang namanya daerah Yahudi, ada peternakan babi? Bukankah itu adalah sesuatu yang dianggap haram di dalam tradisi Yahudi? Tapi kenapa kok bisa ada yang namanya peternakan babi? Saudara, itu adalah karena kita melihat yang memiliki bisnis untuk berternak babi bukan orang Yahudi.
Mungkin orang Yahudi menjadi karyawan di situ, tetapi yang menjadi pemilik, yang menjadi bisnismen di situ adalah orang-orang Yunani. Di mana orang-orang Yunani mereka berternak babi adalah untuk apa? Untuk mereka menjualnya kepada orang-orang Yunani yang tinggal di tempat di mana mereka berada di daerah Yahudi. Jadi di sini bisa kita memahami rupanya di kota Betsaida, di situ lahirlah banyak orang-orang yang diberikan akan satu bonus kalau kita boleh pakai gitu ya. Yaitu mereka bukan cuma sekedar orang Yahudi yang hanya berbahasa Aramik, tapi mereka juga bisa dipengaruhi dengan Hellenistic culture dan mereka bisa berbahasa Yunani. Itulah kenapa kalau sudah membaca, kita di dalam Persekutuan Pemuda kita membahas tentang 12 murid Yesus dan kita melihat bagaimana Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan juga Filipus, mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari tempat yang sama, yaitu Betsaida. Dan kesamaan dari mereka semua adalah di mana mereka memiliki akan satu nama di dalam nama Yunani. Meskipun nanti kalau kita melihat ada satu keluarga, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, itu lebih kepada anak orang Lewi yang melayani di Bait Suci. Tapi meskipun demikian, kita melihat nama mereka adalah nama yang dikutip dari bahasa Yunani. Jadi saudara, ini menjadi satu hal budaya Helenistik waktu itu sudah mewarnai. Jadi istilahnya kalau kita hari ini orang Indonesia tapi kita speaking English, di mana kita apa-apa akhirnya kita ya lebih connect orang Indonesia, tapi waktu bicara mungkin kita lebih connect dengan bahasa Inggris atau kita lebih bisa explore atau express something itu dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu bilingual life yang biasa di waktu itu. Jadi apa yang kita alami hari ini, misalnya kita lebih bisa bilingual dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang di zaman itu juga adalah sesuatu yang biasa. Nah, maka kita melihat Filipus, Tuhan persiapkan dari lahir, di mana dia diberikan akan pengaruh, bukan cuma pengaruh dari Jewish tradition, tapi juga dia mempengaruhi pengaruh daripada Hellenistic culture. Sehingga akhirnya kalau kita melihat dalam pelayanan daripada Filipus, kita akhirnya melihat bagaimana Filipus dipakai Tuhan, khususnya apa? Misalnya ada di dalam kitab suci ada satu bagian di mana orang-orang Yunani yang sangat merindukan Injil Kristus. Sehingga waktu dia cari kepada bagaimana bisa bertemu dengan Yesus, dan akhirnya mereka mencari orang yang bernama Filipus. Pertanyaannya, kenapa mereka langsung bisa tahu bahwa Filipus adalah murid Yesus, dan mereka kenapa bisa mencari Filipus? Karena dari namanya, dari nama Filipus, mereka sudah tahu ini ada pengaruh Yunani, ada pengaruh Helenistik, sehingga akhirnya mereka langsung tanya kepada Filipus. Dan akhirnya tanya Filipus, dan akhirnya Filipus membawanya kepada Kristus. Nah, saudara, ini menjadi satu bagian kita melihat di dalam hidup Filipus. Tuhan sudah dari dia kecil, Tuhan sudah membentuk dia. Sehingga tadi waktu kita membaca di dalam bagian ayat 4 sampai ayat yang ke-13, saudara, di sini kita melihat Filipus juga melayani di Samaria, di mana Samaria itu adalah satu bagian wilayah yang sebenarnya kalau kita bisa katakan adalah wilayah yang kafir. Kenapa? Karena Samaria mereka benci dengan orang Yahudi. Karena mereka menganggap Yahudi itu orang yang terlalu menganggap dirinya high level. Sehingga akhirnya orang-orang Samaria yang karena mereka kawin campur dan mereka punya akan satu kehidupan yang sangat-sangat terlalu bebas, sehingga akhirnya kita melihat orang-orang Yahudi tidak menganggap orang-orang Samaria menjadi bagian di dalam kaum pilihan atau bangsa pilihan. Sehingga akhirnya orang-orang Samaria membuat akan negara sendiri, membuat bait suci sendiri, membuat gunung Allah sendiri, membuat kitab suci sendiri, dan juga membuat akan satu peraturan-peraturan sendiri. Sehingga akhirnya Samaria menjadi musuh bagi orang-orang Yahudi. Nah, dan kita melihat di dalam konteks seperti ini,
Filipus bisa masuk ke dalam pelayanan Samaria selain Yesus melayani di Samaria. Kita melihat Filipus juga dia melakukan pelayanan di situ. Dan bahkan dalam pelayanannya kita melihat bagaimana kita tidak masuk ke dalam isunya, tapi saya akan fokus kepada Filipus, di mana waktu Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan memberitakan tentang nama Yesus Kristus, dan kita melihat yang menjadi respon adalah mereka memberi diri dibaptis, baik laki-laki dan perempuan, termasuk Simon, seorang pesihir itu. Maka pesihir itu pun akhirnya menjadi percaya dan akhirnya dibaptis, dan akhirnya bersama-sama dengan Filipus dan melayani bersama-sama dengan Filipus, dan melihat tanda-tanda mujizat besar yang dilakukan adalah karena memberitakan Kristus kepada setiap mereka. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Filipus dibentuk Tuhan, akhirnya dapat menjadi satu penyambung lidah Tuhan, menjadi satu hal memberitakan lebih luas lagi kepada orang-orang di luar orang-orang Yahudi, yaitu adalah orang-orang Samaria. Nah, saudara, saya tidak mau stop sampai di sini, tapi kita coba lihat di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Nanti saudara bisa baca sendiri karena waktu ya. Nah, ayat 26 sampai ayat 40 itu adalah satu pertemuan Filipus dengan seorang sida-sida dari tanah Ethiopia. Nah, saudara, sida-sida di sini adalah orang yang besar, adalah seorang yang memiliki pangkat tinggi di Ethiopia, dan dia juga punya akan budaya yang jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tetapi saudara, kita melihat di dalam konteks saat itu, di mana orang-orang sida-sida itu membaca kitab Yesaya. Dan waktu membaca kitab Yesaya, di situ Filipus langsung bisa datang dan berkomunikasi dan mengatakan, mengertikah Tuhan atas apa yang Tuhan baca itu? Dan akhirnya responnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau nggak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya, dan akhirnya menjelaskan kepada sida-sida Ethiopia itu bahwa seekor domba yang dibawa ke pembantaian itu, yang tidak membuka mulutnya itu, dan dalam kehinaannya dia menerima hukumannya dan berkata, siapa ini? Dan akhirnya kita melihat, singkat cerita, adalah Yesus Kristus. Dialah yang menebus dosa. Dialah yang memberikan pengharapan kepada jiwa orang-orang percaya. Dan disitulah Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya, dan akhirnya kita melihat sida-sida Ethiopia ini dibaptiskan. Dan waktu dibaptiskan, kita melihat Roh Tuhan membawa Filipus pergi, sida-sida tidak bisa melihat lagi, dan sida-sida itu pergi dengan sukacita karena Injil Kristus. Nah, kenapa saya mengutip hal ini, saudara? Karena kita melihat itulah yang terjadi di dalam misi Tuhan. Di dalam misi penginjilan, kita melihat bagaimana orang yang sudah mendengar Injil Tuhan, mereka yang dipakai Tuhan, dan waktu mereka menjalani setiap apa yang dia lakukan, semua adalah sudah dipersiapkan Tuhan. Dan waktu bisa masuk ke Samaria, bisa masuk kepada sida-sida Ethiopia, bisa masuk ke orang-orang Yunani, kita melihat semua itu bukan karena memang kefasihan daripada Filipus, tapi justru kita melihat di dalam campur tangan Tuhan, Filipus sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Maka nanti kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang berasal dari tempat yang sama, Tuhan juga kasih kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berbahasa Yunani atau yang berbahasa di dalam akan konteks di luar konteks Yahudi. Nah, saudara, mengapa ini bisa terjadi? Nah, kita percaya adalah inilah misi Tuhan. Misi akan selalu membawa kita untuk hidup lebih, bukan sekedar di dalam single life, tapi kita dibawa untuk memiliki satu kehidupan yang lebih universal. Universal di sini bukan bicara tentang prinsipnya, tapi universal ini di dalam cangkupannya atau jangkauannya. Tuhan mempersiapkan lebih besar, lebih luas, dan sebagainya. Maka saudara, itu menjadi satu hal yang saya sharingkan untuk mengajak kita untuk melihat itulah pekerjaan misi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang Robert Morrison.
di mana akhirnya melalui Robert Morrison pelayanan Injil Tuhan terberitakan. Dan waktu kita melihat di dalam pelayanan dia hanya puluhan orang yang dibaptis, tapi ada beberapa orang yang hari ini saya perkenalkan, di mana orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan Robert Morrison tidak terlalu dikenal. Yang hanya dikenal hanyalah Robert Morrison. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk mengenal seseorang yang bernama Chai Ya Kau. Chai Ya Kau, ya. Jadi Chai nadanya 4, lalu ya-nya juga 4, kau-nya itu 1. Jadi Chai Ya Kau, ya. Nah, Chai Ya Kau atau kalau orang-orang biasanya lebih singkat manggilnya adalah Chai Kau, ya. Nah, orang ini adalah seorang yang menjadi buah Injil daripada Robert Morrison. Nah, saudara, Chai Ya Kau itu dipanggil sebagai the first Chinese Protestant yang dibaptis oleh Robert Morrison. Jadi kita melihat pelayanan Robert Morrison selama 25 tahun. Cuma puluhan orang yang dibaptiskan. Orang Chinese maksudnya, ya. Orang Chinese yang dibaptiskan hanyalah puluhan orang. Tapi kita melihat dari puluhan orang itu, beberapa orang yang sungguh-sungguh solid memberikan hidupnya untuk menjadi penerus daripada Robert Morrison. Nah, saudara, kita akan mengenal hari ini seorang bernama Chai Ya Kau. Ya. Dan Chai Ya Kau, dia adalah seorang the first Chinese Protestant yang dibaptis oleh Robert Morrison. Saudara, dia adalah seorang kaya. Jadi dia anak seorang bisnismen yang kaya, di mana papanya itu adalah seorang yang memiliki aset yang luar biasa di China, dan juga dia punya aset bisnis di Asia Tenggara. Dan bahkan kita melihat di dalam sejarah, papanya itu adalah seorang bisnismen yang melayani atau melakukan akan satu bisnis itu sampai ke banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi papa dari seorang yang bernama Chai Ya Kau, ini dia menghidupi satu kehidupan yang sangat-sangat berkecukupan. Namun, saudara, yang terjadi yaitu pada saat ayahnya mati di dalam perjalanan, khususnya dulu Jakarta itu namanya Batavia, gitu ya. Jadi perjalanan dari Batavia menuju ke Cungkuok, waktu itu terjadilah satu kejadian yaitu kapal karam, kapal rusak, dan akhirnya tenggelam dan akhirnya matilah ayah dari Chai Ya Kau ini atau Chai Kau ini. Dan akhirnya saudara, karena ayahnya mati, bisnisnya akhirnya terbengkalai, dan akhirnya kita melihat rumah tangganya menjadi miskin, sehingga akhirnya tidak lagi memiliki kekayaan seperti di zaman waktu ayahnya masih hidup. Ya. Nah, saudara, dan kita melihat di dalam keluarga dari Chai Ya Kau, atau kita panggil gampangnya Chai Kau, ya. Dari keluarga dari Chai Kau, di situ dia memiliki satu kakak namanya Chai Xuan, dan dia memiliki satu adik namanya Chai Yun, ya. Dan dia punya satu kakak dan satu adik, dan akhirnya dia bersama kakak dan bersama adiknya, dia akhirnya take responsibility untuk responsible untuk bagaimana menjadi tulang punggung dari keluarga. Nah, tetapi saudara, mereka bukan orang Kristen. Dan karena mereka di dalam keluarga bisnismen, di mana kita tahu bahwa bisnismen orang-orang Chinese, mereka bukan cuma sekedar berbahasa dalam bahasa Tionghoa, tapi mereka juga bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit. Mereka bisa berbahasa luar sedikit-sedikit. Maka itulah kenapa anak daripada ya keluarga ini itu mereka bisa sedikit-sedikit berbahasa Inggris. Maka Chai Kau, lalu Chai Xuan, dan Chai Yun, tiga ini akhirnya menjadi kelompok yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Nah, saudara, dan mereka belum Kristen. Nah, ada satu kali karena isu something, sehingga akhirnya kakak daripada Chai Kau, yaitu adalah Chai Xuan, itu dipenjarakan dengan
satu isu yang sangat-sangat tidak benar. Jadi dijebak atau ditipu lebih tepatnya. Karena ditipu kakak dari Chai Kau ini, akhirnya apa, Saudara? Akhirnya dipenjarakan. Nah, waktu itu Robert Morrison ada di sana. Dan waktu itu Robert Morrison sudah berkenalan dengan mereka. Dan waktu berkenalan mereka dan waktu dengar Chai Shuen ditangkap karena dianggap melakukan sesuatu yang tidak beres, padahal itu adalah suatu penipuan. Tapi singkat ceritanya adalah Robert Morrison dia menolong akan Chai Shuen, yaitu dengan apa? Dengan membayar jaminan untuk supaya dia bisa keluar. Maka disitulah permulaan. Robert Morrison dan keluarga dari Chai Shuen, Chai Kau, dan Chai Yun ini bertemu. Nah, tentu saja Robert Morrison seorang missionary. Dan mereka bertiga adalah berusaha untuk membangun bisnis. Tapi akhirnya kita melihat bisnisnya gagal. Kenapa? Ya karena ditipu pertama. Kedua, Chai Kau dia adalah seorang yang sakit-sakitan. Dan dia juga miskin. Dan dia punya karakter yang nggak baik. Jadi dia suka pemarah. Dan karena dia seorang pemarah, maka dia suka untuk bertengkar, dia suka berkelahi, sehingga akhirnya dia seringkali babak belur. Ya, jadi nakal banget ini Chai Kau ini. Tapi dia punya kelebihan, yaitu dia menulis aksara atau kaligrafinya bagus luar biasa. Jadi dia punya kelebihan, yaitu menulis akan aksara Chinese-nya sangat-sangat indah. Jadi itu kelebihannya. Nah, Saudara, sedangkan kita lihat Chai Yun, dia bukanlah seorang yang punya akan kelebihan seperti kakaknya atau dua kakaknya, tapi dia lebih biasa-biasa saja. Nah, singkat ceritanya adalah karena berkenalan dengan Robert Morrison dan akhirnya mereka punya bisnis gagal, dan akhirnya singkat cerita adalah mereka bekerja sama Robert Morrison. Jadi Robert Morrison menerima tiga bersaudara ini untuk dapat menjadi rekan di dalam pekerjaan dari Robert Morrison, meskipun Robert Morrison Kristen dan tiga bersaudara ini belum Kristen. Tapi kita tahu bahwa Robert Morrison pasti akan memberitakan Injil kepada mereka. Nah, Saudara, apa yang dilakukan oleh Chai Shuen, apa yang dilakukan oleh Chai Kau, apa yang dilakukan oleh Chai Yun, dan sebagainya. Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Chai Shuen, itu kakaknya, adalah dia melakukan pekerjaan, jadi dia bekerja dengan Robert Morrison, ngapain? Dia mengcopy Chinese Bible. Jadi dia menggandakan akan Chinese Bible punya aksara. Lalu selain dia menggandakan tulisan aksara dari aksara Tiongkok itu, dia juga melakukan satu hal, yaitu dia mengajar kepada Robert Morrison untuk supaya dia bisa mengenali dialek Kantonis. Jadi dia termasuk tenaga pengajar buat Robert Morrison untuk bisa berbahasa Kantonis. Karena si Robert Morrison dia berada di Hong Kong, Macau, dan Guangdong ya pelayanannya. Jadi bahasa Cantonese itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, maka Chai Shuen akhirnya yang mengajar dia. Lalu juga kita lihat Chai Kau. Chai Kau ngapain? Nah, Chai Kau orang yang menyediakan akan kebutuhan-kebutuhan yang ada atau supply yang ada, misalnya kertas, misalnya mesin, misalnya untuk bagaimana mengeprint Alkitab, menjilid Alkitab, dan membuat traktat dan sebagainya. Jadi secara good and supplies itu Chai Kau yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan Chai Yun bersama dengan teman-teman yang lain, dia membantu khususnya Robert Morrison di dalam bagaimana berbahasa Mandarin, bukan dialek Kantonis, tapi berbahasa Mandarin. Dan tentu saja berbahasa Mandarin juga adalah sesuatu yang sangat penting bagi Robert Morrison. Nah, Saudara, itu adalah permulaan dari perkenalan dari mereka. Akhirnya mereka bekerja kepada Robert Morrison dan menjadi karyawan dari Robert Morrison.
Dan Robert Morrison waktu menerima mereka bertiga, Robert Morrison seorang missionary, maka dia memberikan syarat bahwa apa? Saya mau menerima kalian bertiga, bekerja buat saya, tapi saya punya syarat, yaitu apa? Setiap pagi kita saat teduh sama-sama. Dan sampai hari Minggu, kamu ikut saya pergi ke gereja. Jadi itu yang menjadi syaratnya. Jadi kamu boleh ikut, kamu mau bekerja sama saya, boleh. Tapi saya punya syarat, yaitu kamu harus setiap hari datang untuk saat teduh dengan saya. Lalu hari Minggu, kamu datang ke gereja bersama-sama dengan saya. Maka setiap hari saat teduh bersama, dan hari Minggu beribadah. Padahal mereka bertiga bukan orang Kristen. Ya. Maka setiap hari apa yang mereka lakukan? Pertama, opening prayer. Kedua, mereka reading from Chinese Bible. Jadi mereka akhirnya membaca. Dan setelah membaca, akhirnya mereka discuss. Mereka mendiskusikan tentang apa yang mereka baca. Dan setelah mendiskusikan, maka akhirnya mereka terakhir menutup dengan singing hymn. Yaitu adalah mereka menaikkan lagu hymn. Nah, saudara, di dalam perjalanan waktu, akhirnya kita melihat Robert Morrison berusaha untuk membawa mereka mengenal Kristus. Melalui Bible study, melalui akan saat teduh, melalui gereja, melalui akan setiap pembelajaran aksara-aksara Chinese dan sebagainya, bahasa Cantonese dan bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan saudara, di saat Robert Morrison memberitakan Injil dengan cara yang dia lakukan itu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada satupun yang mau bertobat. Padahal ke gereja setiap minggu. Padahal setiap hari membaca kitab suci bersama dengan Robert Morrison. Tapi kita melihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saudara, yang terjadi yaitu mereka masih belum bertobat. Mereka masih mengatakan, oh ya, kitab kamu oke, oh Tuhan Yesus oke, tapi dia tidak mengalami akan satu hal, yaitu bertobat dari dosanya. Padahal sudah berdiskusi dan ikut PA dan sebagainya. Saudara, kenapa saya membawa kisah ini adalah untuk kita bisa merefleksikan diri, yaitu apa? Saudara, hari ini banyak yang ikut PA, dan juga ada yang ikut persekutuan, bahkan ada yang ikut kebaktian, banyak yang ikut pelayanan, dan banyak yang ikut mengikuti segala sesuatu di dalam aktivitas-aktivitas rohani. Tapi saya ingin tanya, sungguhkah mereka semua yang ada di dalam gereja, yang ada dalam saat teduh, yang ada dalam PA, yang ada dalam persekutuan, yang ada dimanapun komunitas rohani, mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang bertobat? Saudara, dalam hal ini kita melihat jangan-jangan kita adalah orang-orang terlalu puas di saat ada orang yang berada di dalam persekutuan, tapi justru pada saat mereka mengikuti, kita seakan-akan mengatakan bahwa apa? Waduh, kita puji Tuhan, mereka sudah bertobat. Saudara, kadang-kadang kita harus banyak berdoa. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah membawa orang atau mengajak mereka untuk masuk dalam persekutuan, di dalam ibadah dan sebagainya, tapi mereka tidak mengalami pertobatan yang sejati. Maka itulah kenapa kita percaya bahwa waktu kita memberitakan Injil, waktu hamba Tuhan berkhotbah, dan waktu kita sharing the gospel, saudara, ini adalah sebuah spiritual war. Ini adalah sebuah peperangan rohani. Kenapa? Karena kita mau bersandarkan kepada Tuhan supaya setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan, Tuhan punya belas kasihan bagi mereka supaya mereka bertobat. Adalah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan waktu mereka sudah menikmati akan satu aktivitas rohani, mereka sudah ikut saat teduh bersama, sudah ikut pembacaan Alkitab bersama, dan sudah mengikuti akan pembelajaran doktrin bersama. Namun, mereka belum punya pertobatan di dalam hidupnya. Saudara, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka tidak tergerak. Saudara, ini menjadi sesuatu perenungan buat saya, bagaimana
Kadang-kadang kita hari ini ngapain sih kita harus mengadakan misalnya PAL, kenapa kita mesti mengadakan persekutuan, kenapa kita mesti mengadakan akan proksif, kenapa kita mesti mengadakan ini dan itu. Bukankah ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita katakan bahwa apa? Kalau semua orang memang betul-betul punya satu niat ya untuk mereka belajar dan di dalam pertobatan, itu adalah sesuatu yang fruitful. Namun, apa jadinya jika semua mengikuti aktivitas itu, namun mereka tidak mengalami fruitful life? Dan pertanyaannya, why tidak fruitful? Kenapa kok tidak bertumbuh? Nah, seringkali tidak bertumbuh adalah kenapa? Karena sungguh-sungguh orang-orang tersebut tidak membuka dirinya dengan benar. Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka sudah itulah kenapa kita melihat Caikau, dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia tidak bertobat. Tetapi sudah di tahun yang keempat, hanya Caikau yang akhirnya menangisi dosanya di saat dia dengar firman Tuhan. Dan akhirnya dia waktu dengar firman Tuhan yang diberitakan oleh siapa yang namanya Robert Morrison, dan dia tersentak hatinya, dan dia sadar dirinya berdosa, dan dia menangisi dosanya, dan akhirnya dia cari Robert Morrison. Dan dia mengatakan kepada Robert Morrison untuk apa? Tolong baptiskan saya. Dan baptiskan saya secara sembunyi-sembunyi. Nah, saudara, tadi saya sudah memberikan satu gambaran. Caikau ini bukan orang yang sopan sebenarnya. Kita melihat Caikau ini secara karakter itu sangat-sangat bad temper, pemarah, lalu suka bertengkar, suka berkelahi, kasar. Ya. Tapi justru setelah 4 tahun mengikut Robert Morrison, akhirnya dia minta dibaptis secara diam-diam, baptized in secret. Nah, pertanyaan adalah kenapa dia minta dibaptis, tapi dia mintanya in secret. Sudah kalau kita tahu orang dibaptis, sudah justru dibaptis itu adalah harus di depan umum, sudah di depan publik, supaya apa? Supaya semua orang menjadi saksi bahwa dia memproklamasikan imannya. Tapi justru Caikau ini mengatakan bahwa tolong baptis saya, tapi tolong diam-diam. Nah, saudara, Robert Morrison tidak langsung membaptis. Karena dia tahu ini anak masih karakternya kurang bagus. Ini anak masih kasar luar biasa, sopan santunnya masih kurang, lalu dia juga bad temper, suka pemarah, dan dia suka untuk berkelahi dan sebagainya. Maka saya tidak akan baptis kamu dulu. Tapi saya akan kasih waktu untuk kamu berubah dulu. Akhirnya singkat ceritanya, saudara, perubahan terjadi dalam hidupnya, sehingga akhirnya Robert Morrison membaptiskan dia menjadi the first Chinese Protestant yang dibaptis oleh Robert Morrison. Nah, saudara, akhirnya kita melihat waktu dia dibaptis, kenapa in secret, saudara? Karena kakaknya dan adiknya mengatakan, saya tidak mau percaya kepada Tuhannya Robert Morrison. Kenapa? Saudara, kakaknya Chai Shen tidak setuju dengan Christianity, tidak setuju dengan Taoisme, tidak setuju dengan Buddhisme. Dia hanya setuju kepada satu, yaitu namanya Confucianism, yaitu Konghucu. Jadi dia hanya setuju bahwa the only true path hanyalah Confucianism. Maka waktu dengar Caikau mau dibaptis, bilang, lu jangan macam-macam ya. Lu jangan macam-macam untuk dibaptis. Kalau enggak, gua tidak akan anggap kamu. Jadi, saudara, ini lucu, saudara. Caikau akhirnya dibilang tidak boleh macam-macam, tidak boleh untuk dibaptis. Nah, Chai Shen dan juga Chai Yin, mereka berdua tidak percaya Tuhan, tapi melayani di dalam pelayanan dari Robert Morrison. Maka kita lihat, akhirnya selama 4 tahun, baru Caikau yang akhirnya percaya Yesus. Dan waktu dia percaya Yesus, saudara,
Dia akhirnya minta, tolong saya mau dibaptis. Setelah melihat perubahan hidupnya, saudara, Robert Morrison membawa Chai Kau ke pantai. Kalau kita melihat di Chungguo, itu ada Zhuhai, itu ada pantai. Kalau kita melihat di Guangzhou ada satu tempat di daerah pinggiran itu juga ada namanya pantai. Lalu kita melihat di Makau juga ada pantai dan di Hong Kong juga ada pantai. Nah, ini konteksnya adalah di Makau. Konteksnya di Makau itu ada pantai dan disitulah Robert Morrison membaptiskan akan Chai Kau. Dan waktu Chai Kau dibaptiskan, sejak itu Chai Kau menjadi seorang yang melayani Tuhan dan berkomitmen, dan kakaknya dan adiknya tetap nggak mau jadi Kristen. Nah, singkat ceritanya, akhirnya kita melihat Chai Kau akhirnya dikejar-kejar oleh official Chinese government. Kenapa? Karena dia menjadi the first Chinese Protestant. Dan itu adalah satu hal yang bagi Chinese government itu adalah sebuah pemurtatan. Maka itulah kenapa akhirnya Chinese government kejar-kejar ini orang yang bernama Chai Kau ini. Dan akhirnya kita melihat Chai Kau dibawa oleh Robert Morrison untuk pergi ke satu tempat yaitu namanya Malacca. Dan di Malacca situ dia bersama dengan kawan daripada Robert Morrison bernama William Milne, dan William Milne akhirnya mengajarkan kepada dia, mengajarkan apa, Saudara? Mengajarkan kepada dia tentang Western culture, lalu juga mengajarkan kepada dia tentang bagaimana mengerti Christian doctrine, pengajaran Alkitab. Dan akhirnya kita melihat Chai Kau semakin bertumbuh, semakin devoted, semakin dipakai Tuhan. Adiknya, kokonya masih memiliki kekacauan, belum bisa menerima Kristus. Sampai kapan, Saudara? Sampai akhirnya Chai Kau meninggal dunia. Nah, waktu Chai Kau meninggal dunia, kenapa dia meninggal dunia? Dia meninggal dunia karena ada kanker tulang yang dia alami. Dan Saudara, dia kerja keras luar biasa. Sejak dia mengikut Robert Morrison, dia kerja keras. Sampai dia sudah dibaptiskan pun, dia kerja lebih keras lagi. Dan akhirnya kita melihat Chai Kau akhirnya meninggal dunia karena kanker tulang. Dan dia meninggalnya di Makau. Ya. Dan setelah kematian daripada Chai Kau, kakaknya dan adiknya tergerak hati. Dan akhirnya minta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya mereka berdua bertobat. Dan akhirnya setelah mereka dua bertobat, mereka melayani Tuhan di dalam pelayanan selanjutnya. Mereka dibaptiskan, dan akhirnya mereka menjadi berkat. Saudara, kenapa saya sharing hari ini? Hari ini kita punya tema adalah bicara tentang pertobatan kepada Kristus. Conversion to Christ. Saudara, kadang-kadang kita melihat Robert Morrison, seorang yang hidupnya susah payah, memberitakan Injil di sini ditolak, di situ ditolak. Lalu kita melihat bagaimana pelayanannya begitu sangat-sangat complicated di dalam masa di mana opium war, di mana orang bule itu dibenci sama orang Tionghoa. Lalu di saat dia memberitakan Kristus dianggap sebagai agama bule, dianggap sebagai agama barat. Lalu memberitakan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seakan-akan dianggap tidak menghargai nenek moyang bagi orang-orang Tiongkok dan sebagainya. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ada. Dan kita melihat buah pelayanan dari Robert Morrison bisa dihitung dengan jari. Namun kita melihat buah pertama, the first Chinese Protestant yang dibaptiskan, Tuhan memakai dia bukan sekedar waktu dia dibaptis. Tapi sebelum dibaptis, Tuhan sudah memberikan anugerah kepada dia. Istilahnya common grace sudah diberikan.
istilahnya general grace sudah diberikan. Tetapi pada saat dia bertobat, dia menerima special grace dari Tuhan. Dan waktu menerima special grace dari Tuhan, dia bukan cuma menjadi seorang yang bertobat, tapi melalui karya dia untuk mengcopy buku, menuliskan aksara-aksara Bible untuk dapat digandakan. Lalu juga dengan dia melayani melalui akan mesin percetakan dan sebagainya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebenarnya pelayanan dari Chaikau ini adalah pelayanan yang sangat berjasa, khususnya di dalam gereja di Tiongkok. Karena pada saat mereka bisa membaca Alkitab dalam bahasa Mandarin, itu semua adalah pengaruh bukan cuma sekedar Robert Morrison. Karena Robert Morrison tidak bisa aksara Mandarin. Tetapi justru kita melihat Chaikau adalah orang yang dipakai Tuhan untuk dapat menuliskan setiap huruf daripada Alkitab di dalam aksara Mandarin. Dan dialah yang melakukannya sehingga kita bisa melihat hari ini Tiongkok ada Alkitab yang memberkati orang-orang percaya di sana. Tapi bukan hanya sekedar menjadi berkat kepada banyak orang di dalam secara sejarah, secara general. Tapi secara spesifik atau secara personal, kita melihat Chaikau menjadi berkat bagi kakak dan adiknya. Karena waktu kita melihat sudah bertobat sekalipun, kakaknya tidak mau tobat dan adiknya tidak mau tobat. Tapi justru melalui penderitaan atau melalui kematian daripada Chaikau, akhirnya kita melihat apa? Kita melihat kakaknya dan adiknya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meninggalkan Konghucu, meninggalkan nenek moyang leluhur, dan mengikut Yesus Kristus. Surah conversion to Christ bukanlah sesuatu yang impossible. Apalagi di dalam isolation, apalagi di dalam masa-masa kritis, apalagi dalam masa-masa yang sangat-sangat tidak membuat kita aman dan sebagainya. Saudara, maka ini menjadi satu hal hari ini kita apakah tidak bisa dipakai Tuhan untuk berada di dalam gospel mission? Saudara, kita bisa dipakai Tuhan di dalam gospel mission. Baik secara publik maupun secara personal. Maka saudara, itulah kenapa kita harus untuk percaya bahwa gospel mission bukan cuma diberikan kepada pendeta, bukan diberikan kepada missionary, bukan cuma diberikan kepada orang-orang yang melayani di bait suci atau di rumah Tuhan. Tapi juga setiap kita sebagai orang percaya. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Membawa hal yang sama, yaitu gospel mission, untuk dapat menjadi berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Contohnya adalah Chaikau ini. Chaikau akhirnya bisa jadi berkat bagi banyak orang di tanah Tiongkok, bahkan sampai orang-orang Tionghoa di seluruh dunia. Tetapi saudara, bukan cuma itu. Secara personal adalah kakak dan adiknya bertobat. Kita tidak ada catatan apakah mamanya bertobat. Apa mungkin mamanya sudah meninggal, kita tidak tahu. Tapi kakaknya dan adiknya akhirnya melihat kematian Chaikau dengan begitu setianya kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kadang-kadang Tuhan memakai kehidupan kita, baik di dalam kehidupan waktu kita hidup, maupun dalam kehidupan waktu kita nantinya mati. Kematian kita kalau bisa jadi berkat itu adalah puji Tuhan. Apalagi kalau kita punya kehidupan yang jadi berkat itu juga puji Tuhan. Jadi hidup dan mati jadi berkat itu adalah satu sukacita. Nah, saudara, maka Chai Shen dan juga Chai Yun bertobat dan akhirnya meneruskan apa yang menjadi pelayanan dari Chaikau. Dan akhirnya sampai mereka mati pun mereka tetap menjadi God's missionary. Saudara, saya mengajak kita semua untuk bisa melihat dari pelayanan seorang missionary besar, kita coba untuk melihat dari buah-buahnya. Dan kita akan hanya mengutip 3 nama saja.
Ya, dan hari ini kita kutip orang pertama yaitu Chai Kau. Dan kita sangat berharap melalui kisah Chai Kau ini, kita juga boleh tergerak hati. Untuk apa, saudara? Kalau hari ini kita punya teman, atau kita punya keluarga, atau kita punya akan kenalan yang masih belum percaya pada Tuhan. Tapi waktu kita bisa membawa mereka, mungkin 1 tahun belum bertobat. Saudara jangan kecil hati. Coba lagi. Coba lagi. Dan coba lagi. Kalau saudara bisa untuk dengan tetap tekun melakukan, saya percaya Tuhan akan berbelas kasihan untuk memimpin engkau melihat karya Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita di dalam pelayanan di Gary, Taiwan, China, Hong Kong, kita kadang ajak mereka untuk ayo pergi ke gereja yuk. Kadang mereka tolak. Kadang mereka tolak, akhirnya kita sudah mereka nggak mau kok. Ya sudah, kita nggak usah ajak lagi. Sudah, kadang saya mengatakan bahwa jangan. Kamu hari ini ajak, dia nggak mau, kamu boleh kontak misalnya 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, coba ajak lagi. Jangan terlalu menteror dia, tapi coba kamu juga bisa kasih waktu untuk apa? Untuk dia pikir, lalu juga ajak lagi dan ajak lagi. Saudara, maka ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita perlu belajar. Kadang-kadang belajar untuk bersabar. Untuk supaya seseorang bertobat, kadang-kadang kita perlu bersabar. Dan Robert Morrison mengajarkan kepada kita, you must have the God's missionary heart to serve God. Dan bagaimana waktu melayani Tuhan, mengalami kesulitan-kesulitan besar yang luar biasa, tetaplah untuk percaya bahwa yang saya kerjakan adalah untuk supaya setiap orang dapat mengalami conversion to Christ. Dan kita melihat Chai Kau dipakai Tuhan. Maka saudara, ini menjadi satu harapan bagi saya untuk men-sharingkan ini, supaya di dalam sejarah Tiongkok, bukan cuma scholar-scholar atau theologian, Chinese theologian maksud saya, yang mengerti ini. Tapi saya juga harap saudara sebagai alumni yang pernah ada di Taiwan, yang pernah ada di Hong Kong, yang pernah ada di China, saudara bisa tahu bahwa struggle di dalam pelayanan mission, apalagi di dalam konteks orang-orang Tionghoa, kita perlu untuk punya wawasan ini. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai mereka. Dan bukan sekedar Tuhan memakai mereka. Dan biar ini juga menjadi pelajaran kita juga dipakai Tuhan. Seperti Chai Kau dipakai Tuhan. Karakternya yang kasar, Tuhan ubahkan semakin lembut di dalam Tuhan. Bukan berarti dia tidak tegas, dia tetap tegas. Tapi dia juga dilembutkan untuk tidak kasar, untuk tidak melakukan hal yang tidak sopan, itu Tuhan ubah. Dan akhirnya dia diubah menjadi orang yang lebih memiliki ketekunan untuk pekerjaan Tuhan, bukan cuma cari uang. Dan itulah yang mengubah dia. Maka saudara, mari kita bertanya, apakah saya hari ini jadi orang Kristen? Jangan-jangan seperti Chai Shen maupun Chai Yun atau Chai Kau sebelum bertobat, yaitu berada di dalam rumah Tuhan, berada bersama dengan hamba Tuhan, melayani Tuhan, bahkan bersekutu, tapi kita nggak mengalami the true repentance atau the true conversion di dalam hidup saudara dan saya. Butuh berapa lama untuk engkau bertobat? Saudara nggak pernah tahu. Tapi paling tidak dengan seberapa lama engkau mau bertobat, itu menunjukkan seberapa keras kepala atau seberapa keras hati kita di saat kita tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekeras apapun hatimu, Tuhan adalah Tuhan. Dan Dia di dalam belas kasihannya yang dapat melembutkan hatimu. Sehingga Chai Kau kita percaya Tuhan lembutkan hatinya. Mendengar khotbah dari Robert Morrison. Saya percaya dia sudah dengar banyak khotbah. Saya percaya dia dengar ratusan khotbah. Dalam ratusan khotbah itu mungkin dalam ratusan itu dia sudah dengar semuanya dan dia sudah tahu isinya. Tapi dia nggak mengalami pertobatan. Sampai ada satu hari di mana Robert Morrison berkhotbah. Dan that day, hari itu, dia mengalami pertobatan dan dia membuka hati kepada Tuhan.
dan memohon Tuhan mengubah dia. Saudara, maka kalau hari ini saudara belum mengalami pertobatan yang sejati, berdoalah. Berdoa apa? Berdoalah untuk ada satu khotbah yang akan datang kepadamu, di mana khotbah yang akan membawa engkau untuk bertobat secara sejati, menangis tanpa henti karena dosamu, dan berserah kepada Tuhan dengan seluruh kekuatanmu. Saudara, maka hari ini saya tutup sampai di sini. Minggu depan kita akan bicara untuk orang kedua. Dan orang yang kedua ini adalah orang yang lebih keras kepala daripada Caikau. Siapa dia? Minggu depan kita akan bicara. Tapi paling tidak kita melihat orang yang akan kita bahas minggu depan, orang yang lebih keras lagi, sehingga dia tidak mudah untuk dapat menerima Injil Tuhan. Butuh waktu yang lebih lama lagi untuk dapat bertobat. Tapi apakah Tuhan tidak sanggup untuk mengubah hidup orang yang keras kepala, keras hati seperti itu? Maka Tuhan telah mengubah hidupnya. Minggu depan, 2 minggu lagi kita akan membahas itu, dan kiranya Tuhan yang juga memberikan kesempatan kita untuk apa? Mengalami setiap proses ini dengan campur tangan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tutup dalam doa, minta Ruth untuk berdoa untuk kita semua. Ruth bisa berdoa untuk kita? Ya. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang baru saja diberitakan. Kiranya Tuhan dalam pelayanan kami senantiasa mengingat momen ketika kami boleh bertobat, ketika kami menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya tokoh-tokoh yang sudah diberitakan menjadi contoh yang boleh menginspirasi hidup kami, sehingga kami boleh semakin tekun, semakin giat, semakin semangat untuk boleh melayani, memberitakan Injil Tuhan. Dan kami boleh mendukung akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik itu di tempat-tempat yang mudah maupun tempat-tempat yang sulit ya Tuhan, sehingga pada akhirnya semakin banyak orang boleh mendengarkan berita Injil. Makasih ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh sertai setiap kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan dalam hidup kami, dalam keseharian kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.